3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin yang berbahagia. Semoga saudara dan saudari dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selamat datang dalam acara debat yang bertemakan apakah teknologi akan menyelamatkan atau menghancurkan alam? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Nazwa selaku moderator pada acara debat kali ini. Di sebelah kiri saya terdapat tim pro dan di sebelah kanan saya terdapat tim kontra. Kedua tim akan memberikan argumen masing-masing terlebih dahulu. Namun sebelum itu dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari tim pro, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari moderator dan selamat pagi teman-teman debat pada hari ini. Perkenalkan, saya Niki Arisa sebagai pembicara satu dari tim pro. Perkenalkan, saya Mujahidah Zulfakarima dari tim pro sebagai pembicara 2. Perkenalkan, saya Alvara Mutiara Fading sebagai pembicara 3 dari tim pro. Baik, terima kasih kepada tim pro. Dipersilakan kepada tim kontra untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada moderator. Izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama-tama, saya Rizalika sebagai pembicara pertama. Dan saya Nian sebagai pembicara kedua. Saya Fadiolia sebagai pembicara ketiga. Baik, terima kasih kepada tim kontra. Hadirin yang berbahagia, teknologi memiliki potensi untuk menyelamatkan sekaligus menghancurkan alam. Dan hasil akhirnya sangat bergantung pada bagaimana manusia memilih untuk menggunakannya. Teknologi bukanlah kekuatan yang berdiri sendiri, melainkan alat yang dampaknya dibentuk oleh keputusan dan prioritas manusia. Maka dari itu, debat ini akan membahas apakah teknologi akan menyelamatkan atau menghancurkan alam. Hadirin yang berbahagia, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan di acara debat pada kali ini. Kita mulai dari tim pro terlebih dahulu. Kepada tim pro, dipersilakan untuk menyampaikan argumennya dalam waktu 5 menit. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya dan teman-teman debat pada hari ini. Hari ini kami dari tim pro berdiri dengan satu keyakinan bahwa teknologi bukanlah musuh alam. Teknologi adalah alat yang bisa digunakan dengan benar, justru menjadi penyelamat terbesar bagi lingkungan kita. Kerusakan lingkungan saat ini tidak lagi bisa ditangani dengan cara konvensional. Kita menghadapi kebakaran hutan, lalu laut yang dipenuhi mikroplastik, dan juga udara yang tidak baik lagi untuk dihirup manusia. Dalam situasi seperti ini, kita membutuhkan solusi yang lebih cepat, lebih tepat, dan juga yang lebih efektif. Dan semuanya itu ada pada teknologi. Melalui teknologi kita dapat memulihkan hutan dengan drone penanam bibit. Kita dapat membersihkan laut dengan robot pengumpul sampah. Seperti yang sudah ada kedua robot, yaitu pertama robot darat yang memiliki dikendalikan oleh remote bertenaga baterai dan juga tenaga surya untuk membersihkan sampah kecil dan puntung rokok dalam kedalaman plastik sampai 10 cm. Lalu yang kedua ada robot air, yang sistem robot yang terdiri dari kapal induk, drone, dan juga robot bawah air. Sistem ini menggunakan AI untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan sampah dari dasar laut, termasuk yang terdalam sekalipun, dan menggunakan gripper dengan lubang kisi-kisi untuk melindungi biota laut agar tidak terusak. Lalu ada manfaatnya juga yang akan saya bacakan. Terdapat 4 poin yang akan saya bacakan. Yang pertama itu memiliki manfaat kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan robot untuk mengidentifikasi, memetakan, dan juga membuang sampah secara mandiri. Untuk yang kedua, sensor dan kamera digunakan untuk memantau lingkungan laut dan mengidentifikasi sampah dengan presisi tinggi, termasuk membedakan antara sampah dan juga kehidupan laut. Yang ketiga, mekanisme pengumpulannya, mulai dari sistem dan berjalan, lengan yang dapat ditarik, dan juga hingga gripper khusus, robot dapat mengumpulkan sampah dari berbagai lokasi dan juga kondisi. Yang keempat, mikrofiltrasi. Beberapa robot dilengkapi dengan sistem mikrofiltrasi untuk penyaring mikroplastik kecil sambil melepaskan air yang telah disaring kembali ke laut. Karena itu, kami mendasarkan bahwa teknologi bukan hanya pilihan, tetapi juga kebutuhan. Bukan ancaman, tetapi harapan, dan bukan perusak, tetapi penyelamat. Baik, terima kasih kepada rekan tim saya. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan argumen saya. Kerusakan alam bukan dimulai dari teknologi modern. Banjir, erosi, kebakaran, dan hutan gundul sudah terjadi jauh sebelum teknologi hadir. Masalah lama ini semakin sulit pulih karena ada skala kerusakan kini lebih besar. Apalagi dengan pertumbuhan populasi yang menuntut energi, pangan, dan air lebih banyak, cara tradisional jelas tidak cukup untuk menangani tantangan sebesar ini. Memang teknologi lama itu merusak, tapi teknologi baru justru memberi peluang pemulihan yang tidak bisa dicapai metode primitif. Contohnya, sistem pengelolaan sumber daya alam modern atau teknologi reforestasi memperbaiki kerusakan dengan dampak negatif yang jauh lebih kecil. Fokus kita bukan pada teknologi versus alam, tapi teknologi lama versus teknologi baru yang bersih. Evolusi teknologi memungkinkan manusia memperbaiki alam sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Dari perspektif Pancasila, ini sejalan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
karena teknologi menjaga kehidupan manusia dari kerusakan lingkungan. Dan juga sila ketiga, yaitu persatuan, terlihat saat teknologi modern melibatkan masyarakat dalam pelestarian alam. Sila kelima, keadilan sosial dan keseimbangan alam tercapai karena teknologi memungkinkan pemulihan lingkungan yang adil tanpa merusak ekosistem. Jadi teknologi modern bukan ancaman, melainkan jalan untuk menyelamatkan alam sambil menjaga prinsip-prinsip Pancasila. Benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh rekan tim saya. Izinkan juga saya untuk menyampaikan argumen saya, yaitu terdapat pada pasal 28H ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bahwa negara wajib menjamin kualitas lingkungan hidup, termasuk melalui pemanfaatan teknologi modern yang aktif dan efektif menjaga kualitas udara, air, dan ekosistem. Selain itu, terdapat pada pasal 44 Undang-Undang Dasar hasil usulan yang memuat kewajiban negara membangun sistem informasi lingkungan terintegrasi semakin menegaskan bahwa perkembangan teknologi bukan ancaman, melainkan bagian dari instrumen negara untuk mewujudkan hak konstitusional warga atas lingkungan yang baik. Pasal ini juga dapat diperkuat oleh pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa sistem informasi lingkungan hidup minimal harus mencakup: pertama, status lingkungan hidup; kedua, peta rawan lingkungan hidup; ketiga, informasi lingkungan hidup lainnya. Kedua pasal ini berpadu harmonis karena memberikan legitimasi teknis dan normatif bahwa pembangunan teknologi pemantauan dan pengetahuan lingkungan bukan hanya dimungkinkan, tetapi wajib dipenuhi oleh negara. Baik, terima kasih kepada tim pro atas argumen yang telah disampaikan. Baik, hadirin sekalian, sekarang kita beralih kepada tim kontra. Kepada tim kontra, dipersilakan untuk menyampaikan argumennya dalam waktu 5 menit. Baik, terima kasih pada moderator dan rekan-rekan debat lainnya. Pada kesempatan ini, saya mewakili tim kontra ingin menegaskan bahwa teknologi, meskipun memberi manfaat, juga melainkan satu konflik besar yang mengancam keseimbangan alam. Fokus kami hari ini adalah pada teknologi yang mempercepat pengambilan sumber daya alam jauh melampaui kemampuan bumi untuk memulihkan diri. Kasus utama yaitu teknologi ekstraksi seperti mesin pengepul otomatis, alat penebang mekanis, dan mesin pemecah batu berdelik bekerja tanpa henti dan tanpa ritme alam. Beragam laporan lingkungan menunjukkan bahwa teknologi ekstraksi modern dapat menguras sumber daya alam 3-5 kali lebih cepat dibandingkan metode tradisional. Kecepatan inilah yang menyebabkan alam tidak memiliki jeda regenerasi. Ketika eksploitasi dilakukan dalam skala dan kecepatan tinggi, dampaknya langsung terasa. Studi lingkungan global menunjukkan bahwa percepatan ekstraksi modern berkontribusi signifikan pada berkurangnya tutupan hutan dunia, hilangnya biodiversitas, dan turunnya kualitas tanah. Beberapa dampak yang paling sering dicatat yaitu ada: 1. Penurunan kesuburan tanah akibat penggalian berlapis; yang kedua ada pengurangan habitat alami hingga lebih dari puluhan juta hektar setiap tahun secara global; dan yang ketiga, hancurnya struktur ekosistem yang membutuhkan waktu sangat lama untuk pulih. Kerusakan ini tidak muncul tiba-tiba. Ini adalah konsekuensi dari percepatan teknologi yang tidak mempertimbangkan batas alam. Filosofi yang kami pegang sederhana: alam memiliki batas fisik dan biologis, sementara teknologi modern beroperasi dengan logika percepatan tanpa batas. Ketika kedua ritme ini dipaksa bertemu, yang kalah selalu alam. Kami tidak menolak penggunaan teknologi. Kami menolak penggunaan teknologi yang tidak mengenal kontrol. Dengan seluruh data dan pertimbangan tersebut, kami menegaskan bahwa teknologi bukanlah pengamat otomatis. Selama ia bekerja tanpa batas dan tanpa pengawasan ekologis, teknologi akan terus mempercepat kerusakan alam. Yang menambahkan alam bukanlah mesin berkecepatan tinggi, melainkan manusia yang mampu membatasi, mengawasi, dan memastikan bahwa teknologi berjalan selaras dengan ritme pemulihan bumi. Baik, saya lanjutkan dengan tentang fakta empiris. Yang pertama adalah polusi udara dan perubahan iklim. Ketika penggunaan alat listrik itu digunakan dan juga kendaraan bermotor, juga proses industri pabrik itu memicu pelepasan gas rumah kaca karbon dioksida dalam jumlah besar yang menyebabkan dan merupakan penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim ekstrim. Terus yang kedua adalah pengurasan sumber daya alam. Jadi penambangan yang tidak sesuai, penambangan yang terus dilakukan tanpa henti, itu akan menimbulkan kerusakan alam juga. Dan penambangan ini tentunya memakai teknologi. Dan ketika itu dilakukan tanpa kontrol, itu juga termasuk merusak. Yang ketiga adalah pengelolaan limbah yang buruk. Jutaan ton perangkat elektronik ini dibuang setiap tahunnya. Mulai dari perangkat HP, robot, yang rusak itu pasti dibuang dalam jumlah yang besar. Limbah ini mengandung bahan-bahan berbahaya, dan itu juga sebabnya itu akan terjadi juga kerusakan alam karena pembuangan limbah yang tidak pada tempatnya. Yang keempat adalah kerusakan ekosistem lokal. Ketika hutan digunduli,
Ketika gedung-gedung dibangun tinggi, itu menunjang teknologi manusia, tetapi kita lupa, itu juga sama saja dengan merusak alam. Ketika hutan-hutan digunduli, maka gas-gas karbon dioksida sulit untuk diserap oleh tumbuhan, karena tumbuhannya sedikit. Di sini saya melanjutkan apa yang telah dikatakan oleh pembicara kedua tentang filosofi Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, mengajak manusia untuk bertanggung jawab sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Merusak alam dipandang bertentangan dengan prinsip menjaga harmoni ciptaannya. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mendorong perlakuan yang adil dan beradab, tidak hanya terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap alam. Merusak lingkungan bagi keuntungan sesaat, mencederai prinsip keadilan bagi generasi mendatang. Ketiga, sila persatuan Indonesia. Kerusakan lingkungan akibat teknologi seperti limbah industri dapat menimbulkan konflik sosial dan ketimpangan yang mengancam persatuan. Teknologi seharusnya digunakan untuk kebaikan bersama, bukan memecah belah melalui bencana buatan manusia. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Pengambilan keputusan terkait pengembangan teknologi yang berpotensi merusak lingkungan harus melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan dampak jangka panjang bagi masyarakat luas. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengembangan teknologi harus menjamin kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak dengan mengorbankan lingkungan dan masyarakat lainnya. Prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang sangat ditekankan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 3 mewajibkan negara melindungi lingkungan dan mengelola sumber daya alam lestari untuk kemakmuran rakyat. Ini untuk sekarang dan masa depan. Namun, faktanya, teknologi yang berkembang sering tidak sejalan. Banyak teknologi menyebabkan kerusakan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 99 memberi sanksi perusak lingkungan dan Pasal 102 mengatur limbah berbahaya. Teknologi sering abaikan aturan ini, yaitu seperti eksploitasi berlebihan, limbah berbahaya yang semua itu dapat merusak lingkungan. Dari sisi masyarakat, ini tidak adil. Manfaat teknologi habis. Baik, terima kasih kepada tim kontra atas argumen yang telah disampaikan. Baik, hadirin sekalian, sekarang akan dibuka sesi sanggahan dalam waktu 10 menit yang akan dibagi 2 sesi. Dan masing-masing sesi diberikan waktu 5 menit. Kepada tim pro, dipersilakan untuk menyampaikan sanggahannya terlebih dahulu. Baik, saya izin untuk memberikan sanggahan. Saya pembicara satu, yaitu saya Nikita Bisa. Di beberapa argumen yang kalian sampaikan itu bisa terlihat bahwa dampaknya itu lebih sering terjadi akibat ulah manusia, bukan dari teknologinya sendiri. Bahwa di sebagai tim pro, kami tuh memberikan argumen bahwa teknologi itu berkembang untuk membantu keberlangsungan hidup manusia. Namun seringkali seperti yang sudah tim kontra sampaikan, bahwa dampak negatif dari teknologi sendiri itu biasa terjadi akibat ulah manusia itu sendiri, karena tidak menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya, atau bahkan seringkali melupakan akibat dari teknologi atau perbuatan mereka yang akhirnya merusak lingkungan alam. Nah, pertanyaan dari saya, bagaimana pendapat kalian jika yang salah itu bukan teknologinya, tetapi cara penggunaan manusia terhadap teknologi tersebut? Terima kasih. Baik, saya jawab. Ketika teknologi itu dibuat, contoh kita membuat motor terbuat dari besi. Besi di mana didapatkan? Pasti melalui pertambangan. Nah, ketika kita menambang, nggak mungkin kita ngeruk-ngeruk pakai cangkul. Itu dikeruk pakai mesin, dan mesin itu mengeluarkan gas-gas berbahaya. Nah, ketika itu terjadi, maka yang disalahkan bukan hanya orangnya, tapi teknologi yang dihasilkan, teknologi yang dikeruk. Dan motor-motor saat ini diproduksi dalam jumlah yang sangat banyak, dan saat ini masih dipakai oleh seluruh masyarakat yang ingin bepergian jauh. Nah, ketika motor itu sedang dibuat, juga pasti akan menghasilkan gas-gas juga, seperti penempaan besinya atau juga pengeboran bensinnya. Pengeboran bensin yang terjadi ini bukan hanya merusak ekosistem laut, juga pasti akan merusak ekosistem udara. Karena apa? Ketika kita mengeruk laut, otomatis terumbu karang akan hancur. Ketika kita mengeruk laut, ikan-ikan kehilangan habitatnya. Nah, ketika kita menggunakan motor dan menggunakan bensin juga akan menghasilkan gas-gas karbon monoksida yang tentu saja itu mencemari lingkungan yang ada di sekitar kita, seperti udara, darat. Terus juga ketika kita menghasilkan polusi udara, tentu saja udara yang kita hirup sekarang bukanlah udara yang murni, melainkan udara yang sudah tercemar. Itu saya, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada tim kontra dan tim pro atas setiap sanggahannya. Kemudian dilanjutkan kepada tim kontra, dipersilakan untuk menyampaikan sanggahannya. Baik, ketika tim pro ini menyampaikan argumennya mengenai robot darat dan robot air, yang saya ingin tanyakan adalah ketika pembuatan robot tersebut, apakah pembuatan robot tersebut akan menimbulkan kerusakan, dan juga apabila suatu saat robot akan rusak dan tidak akan dipakai dalam jangka waktu yang lama, karena apa? Setiap benda pasti akan mengalami kerusakan dan ada kalanya tidak berguna lagi. Nah, menurut pendapat tim pro, bagaimana cara mengelola teknologi ini, apalagi yang sudah rusak dan tidak terpakai, agar tidak mencemari alam? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra, dipersilakan kepada tim pro untuk menjawabnya. Baik, terima kasih atas sanggahan yang telah diberikan oleh tim kontra kepada tim pro. Dari pertanyaan atau sanggahan dari tim kontra itu, bagaimana cara tim pro bisa menanggapi jika robot semakin lama itu mungkin rusak dan akhirnya tidak terguna lagi kan? Kalau dari pendapat saya sendiri, bahwa yang seperti yang sudah saya cari juga dan saya search, bahwa teknologi robot ini tidak digunakan sebagai bahan utama atau sebagai prioritas untuk membersihkan sampah lingkungan di dalam laut. Masih menggunakan jasa seperti manusia yang ikut terjun untuk membersihkan. Jadi robot ini hanya sebagai pendukungnya. Nah, lalu jika robot ini mengalami kerusakan, seperti yang saya sudah cari juga dan saya tahu bahwa di artikel bahwa robot ini jika rusak itu masih bisa diperbaiki dan kerusakannya itu tidak yang menimbulkan sampai mati total, kecuali robot itu mengalami biasanya terkena terumbu karang, lebih tepatnya mereka itu error terus lalu akhirnya menabrak terumbu karang dan itu menghasilkan robot tersebut rusak. Nah, jika robot ini rusak, biasanya dari yang saya cari tahu atau artikel yang sudah saya baca, bahwa robot ini akan dikumpulkan dan akan dihancurkan. Dan untuk sampahnya ini akan diolah kembali menjadi bahan pembuatan robot tersebut. Lebih tepatnya untuk body robot tersebut. Jadi untuk sampahnya sendiri tidak langsung dibuang atau bahkan tidak digunakan, tetapi masih diolah kembali menjadi bahan utama dasarnya lagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra. Apakah ada tanggapan selanjutnya dari pembicara 2 dan 3? Sudah cukup. Baik, apakah ada tanggapan selanjutnya dari tim kontra itu sendiri? Tidak. Sudah cukup. Oke. Baik, terima kasih kepada dua tim yang telah memberikan sanggahannya. Sekarang kita masuk ke dalam segmen closing statement. Masing-masing tim diberikan waktu 1 menit untuk memberikan closing statementnya. Dimulai dari tim pro terlebih dahulu. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Hadirin sekalian, dari seluruh argumen yang telah kami sampaikan, satu hal jelas bahwa teknologi bukanlah ancaman bagi alam, tetapi justru sebagai harapan besar kita untuk menyelamatkan. Di tengah kerusakan lingkungan yang semakin kompleks, cara-cara lama tak lagi mampu menjawab tantangan zaman. Namun teknologi modern memberi kita kecepatan, ketepatan, dan juga efisiensi yang tidak pernah dimiliki generasi sebelumnya. Mulai dari drone penanaman bibit, robot produksi laut, hingga sistem sensor dan AI lingkungan, semuanya membuktikan bahwa teknologi mampu memulihkan ekosistem dan juga membantu meminimalisirkan resiko. Argumentasi kami bukan sekadar teknis, tapi juga berdasar nilai luhur Pancasila serta mendapat konstitusional negara untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan juga sehat bagi seluruh rakyat. Teknologi modern bukan musuh, tetapi alat yang mewujudkan keadilan lingkungan, perlindungan kehidupan, serta keberlangsungan alam bagi generasi mendatang. Karena itu, kami menegaskan bahwa masa depan penyelamatan lingkungan tidak terletak pada penolakan teknologi, melainkan pada pemanfaatnya secara bijaksana. Dengan Baik, waktu habis. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro atas closing statementnya. Selanjutnya saya persilakan kepada tim kontra untuk memberikan closing statementnya. Baik, setelah berbagai pendapat kami utarakan, kami akan terus memperhatikan penggunaan teknologi agar lebih ramah lingkungan dan tidak merusak alam. Alam yang kita tinggali ini, di planet bumi ini, butuh dijaga kelestariannya. Menggunakan teknologi tetapi malah merusak alam dan sama saja merusak kehidupan manusia, pastinya rugi. Saya harap penggunaan teknologi dapat lebih diutamakan pada hal-hal yang membangun peradaban dan sekarang ini tidak merusak alam. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro dan tim kontra atas pemaparan argumen yang kuat, komprehensif dan saling melengkapi. Dari debat ini terlihat jelas bahwa isu hubungan antara teknologi dan kelestarian alam bukanlah persoalan hitam putih, melainkan isu kompleks yang menyangkut etika, fakta empiris dan amanat konstitusi.
Tim Pro menegaskan bahwa teknologi adalah harapan baru bagi lingkungan. Di tengah kebakaran hutan, polusi, dan kerusakan ekosistem, metode tradisional dinilai tidak lagi cukup. Teknologi menawarkan kecepatan, ketepatan, dan efisiensi mulai dari drone regulasi, robot pembersih laut, sensor polusi, hingga sistem AI pemantau ekosistem. Tim Pro juga menekankan bahwa perkembangan ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila serta amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menuntut negara menjamin lingkungan hidup yang sehat bagi seluruh warga negara. Sebaliknya, tim kontra memaparkan bahwa sebelum berbicara tentang solusi teknologi, kita harus menyadari bahwa teknologi pula lah yang telah menjadi akar berbagai kerusakan lingkungan. Fakta empiris yang menunjukkan peningkatan emisi, penambahan destruktif, limbah elektronik hingga rusaknya ekosistem lokal akibat ekspansi industri. Dari sudut pandang Pancasila dan Konstitusi, teknologi yang tidak dikendalikan justru bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, serta kewajiban negara menjaga keberlanjutan ekosistem. Dari kedua perspektif ini kita dapat menarik satu garis besar. Teknologi dapat menjadi penyelamat maupun perusak alam. Semuanya bergantung pada arah, etika, dan kebijakan yang mengaturnya. Teknologi yang bijaksana dan berkelanjutan dapat memulihkan bumi, tetapi teknologi yang tidak dikontrol dapat menghancurkannya lebih cepat dari apa yang bisa kita perbaiki. Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan, masa depan lingkungan bukan hanya bergantung pada teknologi, tetapi pada kebijaksanaan manusia dalam mengelolanya. Jika teknologi diarahkan dengan bertanggung jawab, ia menjadi harapan. Jika dibiarkan tanpa kendali, ia menjadi ancaman. Dengan demikian, segmen debat ini resmi saya tutup. Saya Alia Najwa selaku moderator, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.